Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismailida Maftuhatus Samihah, NIM 0402521036 dari Prodi S2 Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara mengintegrasikan suatu materi pada suatu model. Nah, untuk materi yang saya gunakan yaitu materi KD 3.7 pada kelas 9 semester 2, yaitu memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Untuk lebih detailnya, saya menggunakan materi mengenai bioteknologi pangan. Nah, untuk integrasinya itu terdapat pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural. Pada pengetahuan faktual yaitu pengetahuan fakta mengenai bioteknologi pangan masyarakat yang diintegrasikan dengan pengetahuan fakta menurut sains atau IPA. Sedangkan yang kedua yaitu pengetahuan konseptual, di mana pengetahuan konsep menurut masyarakat diintegrasikan dengan konsep bioteknologi pangan dalam sains atau IPA. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, di mana pengetahuan ini mengenai pengetahuan prosedur pembuatan bioteknologi pangan dari masyarakat yang diintegrasikan dengan konsep sains atau IPA. Untuk model yang saya gunakan yaitu Science Integrated Learning dengan sintaks atau tahapan pembelajaran 6 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahap eksplorasi, di mana siswa melakukan eksplorasi mengenai macam-macam bioteknologi pangan yang ada di sekitar mereka atau bioteknologi pangan yang mereka ketahui. Misal contoh jawaban yang akan mereka kemukakan yaitu tapai, yogurt, kecap, dan keju, dan atau sebagainya. Untuk tahapan yang kedua yaitu tahap integrasi konsep, di mana siswa mengintegrasikan konsep-konsep bioteknologi pangan dalam sains yang diintegrasikan dengan konsep bioteknologi pada masyarakat. Jadi integrasinya ini konsep bioteknologi dengan pengetahuan masyarakat atau etnoscience dari masyarakat. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap eksperimen, di mana siswa melakukan eksperimen dengan membuat produk bioteknologi yang telah dieksplorasi dengan menggunakan pengetahuan prosedur dari masyarakat. Nah, pada tahap eksperimen ini didorong kemandirian kerja ilmiah siswa, di mana siswa dapat melakukan eksperimen sesuai dengan tahap-tahap yang ada di masyarakat. Kemudian akan dianalisis di tahap selanjutnya. Nah, tahap yang keempat ini ada tahap analisis, di mana setelah mereka melakukan eksperimen secara langsung dengan menggunakan tahapan prosedur dari masyarakat, kemudian mereka akan melakukan analisis prosedur atau tahap pembuatan bioteknologi pangan yang menurut konsep masyarakat tersebut diintegrasikan atau dianalisis dengan konsep sains. Contohnya, saat pembuatan tapai terdapat bagian ada penambahan ragi. Nah, mereka akan mengetahui bahwa pengetahuan masyarakat mengenai penambahan ragi itu apa sih. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu tahap pengambilan tindakan, ini siswa akan melakukan diskusi mengenai prosedur pembuatan produk bioteknologi dalam konsep masyarakat, dibuktikan dengan konsep sains sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa ini merupakan pengetahuan secara ilmiah. Dari tahap analisis mereka sudah mengetahui data mengenai pengetahuan masyarakat bahwa penambahan ragi itu fungsinya untuk apa. Nah, pada tahap pengambilan tindakan ini mereka dapat melakukan kajian dan diskusi dengan kelompok bahwa penambahan ragi ini dalam konsep sains merupakan tindakan penambahan mikroorganisme yang berfungsi sebagai fermentasi, sehingga dari
yang awalnya singkong dapat menjadi produk bioteknologi pangan berupa tapai, seperti itu. Sehingga pengetahuannya bisa secara ilmiah. Dari tahapan tersebut sampai pada tahap yang terakhir, yaitu tahap refleksi, di mana siswa melakukan refleksi bahwa beberapa pembuatan produk makanan itu dapat menggunakan konsep bioteknologi seperti yang telah dicontohkan di awal tadi, pembuatan tapai atau yang lainnya. Untuk penilaian dalam pembelajaran materi bioteknologi pangan menggunakan model SIL atau Science Integrated Learning ini dapat menilai yang pertama, yaitu ada kemandirian kerja ilmiah, di mana pada tahap eksperimen mereka kan melakukan eksperimen secara mandiri, melakukan pembuatan produk bioteknologi pangan. Nah, kemandirian kerja ilmiah ini dapat diukur dengan melakukan pengamatan dan digunakan lembar observasi dengan mengukur 11 aspek kemandirian kerja ilmiah. Yang kedua ada kemampuan berpikir kritis, di mana kemampuan berpikir kritis ini diukur dengan 5 aspek kemampuan berpikir kritis. Nah, dalam kemampuan berpikir kritis ini bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan menggunakan lembar observasi, atau juga bisa dengan melakukan tes dengan menggunakan pilihan ganda beralasan, atau dapat melakukan dua-duanya, yaitu melakukan pengamatan dan juga uji dan juga tes. Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.